Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidah Rizkiah dari kelas PGMI 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang data tunggal dalam bentuk tabel, diagram gambar, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Tonton sampai habis ya. Data tunggal adalah data yang disusun sendiri menurut nilai dan besarnya masing-masing. Kelebihan penyusunan data dengan data tunggal adalah kita benar-benar dapat melihat nilai sebuah data yang berjajar tanpa melakukan perhitungan terlebih dahulu. Data tunggal dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram gambar. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel dinamakan distribusi frekuensi data tunggal. Dalam statistika, data tunggal didefinisikan sebagai daftar bilangan-bilangan yang mempunyai satuan yang sama, misalnya cm, meter, kilogram, rupiah, tahun, dan sebagainya. Data tunggal sering dinyatakan dalam bentuk sederetan bilangan atau daftar bilangan. Perhatikan contoh soal berikut. Dari soal tadi, diketahui datanya adalah ini. Kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi dari data ini. Nah, langkah yang pertama adalah kita membuat tabel dengan 3 kolom. Kolom yang pertama adalah nama kandidat. Lalu kolom yang kedua adalah turus. Dan kolom yang ketiga adalah frekuensi atau banyaknya suara. Nama kandidatnya adalah Mia, Adi, dan Cika. Setelah itu kita masukkan data ini ke dalam tabel. Yang pertama adalah Mia. Mia kita coret, lalu kita masukkan 1. Adi 1, Adi lagi, Mia, dan seterusnya sampai dengan data yang terakhir. Nah, kita sudah selesai memasukkan semua data, kemudian kita hitung data yang diperoleh. Mia, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi banyaknya suara yang diperoleh oleh Mia adalah 10. Kemudian suara yang diperoleh Adi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah suara yang diperoleh Adi adalah 8. Kemudian jumlah suara yang diperoleh oleh Cika 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya adalah 6. Nah, jadi inilah tabel distribusi frekuensi dari data ini. Yang kedua adalah diagram gambar. Diagram gambar atau piktogram adalah suatu cara untuk menampilkan data dengan menggunakan gambar yang sesuai dengan datanya. Cara ini paling sederhana dan jelas dalam menyajikan suatu data. Diagram ini banyak digunakan karena tampak menarik. Perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal dari diagram gambar adalah
Diketahui jumlah mobil di suatu daerah dari tahun 2004 sampai dengan 2007 dengan rincian tahun 2004 ada 5.000 mobil, 2005 ada 6.500 mobil, 2006 ada 9.000 mobil, dan 2007 ada 10.000 mobil. Kita diminta untuk membuat diagram gambar dari data ini. Langkah yang pertama adalah kita membuat tabel dengan 2 kolom. Kolom yang pertama adalah tahun, dan kolom yang kedua adalah banyaknya mobil yang akan kita gambar. Tahun 2004 ada 5.000 mobil. Karena kita tidak bisa menggambarkan 5.000 mobil di tabel ini, maka kita wakilkan satu mobil mewakili 1.000 mobil. Jadi 5.000 mobil kita hanya menggambar 5 mobil saja. Nah, jadi 2004 ada 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 mobil. Lalu tahun 2005 ada 6.500 mobil. Kita gambar. Lalu 500-nya kita gambar. Nah, 500-nya kita gambar setengah dari mobil tersebut. Nah, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 500 mobil. Lalu tahun 2006 ada 9.000 mobil. Jadi kita gambar 9 mobil. Nah, sudah jadi ada 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 mobil. Nah, tahun yang terakhir adalah 2007, ada 10.000 mobil. Jadi kita menggambar 10 mobil.
Sudah, jadi ada 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000. Nah, ini adalah diagram gambar dari data ini. Yang ketiga adalah diagram batang. Diagram batang adalah diagram berdasarkan data berbentuk kategori. Diagram ini banyak digunakan untuk membandingkan data maupun menunjukkan hubungan suatu data dengan data keseluruhan. Diagram ini penyajian datanya dalam bentuk batang. Sebuah batang menggambarkan jumlah tertentu dari data. Contoh soal dari diagram batang adalah sebuah sekolah berdiri pada tahun 2005, jumlah siswa yang diterima tiap tahun adalah dengan rincian ini. Dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Nah, kita diminta untuk membuat diagram batang dari data ini. Langkah yang pertama adalah kita membuat sumbu tegak dan sumbu mendatar. Sumbu mendatar ini menyatakan tahun. Di tahun 2005, 2006, 2007, 2008, dan tahun 2009. Kemudian, sumbu tegak menyatakan jumlah siswa. Lalu kita gambar batang sesuai dengan data. Tahun 2005 ada 90. Kita gambar, karena di sini 100, berarti 90 ada di bawah 100. Kita arsir. Kemudian tahun 2006 ada 120 siswa. Kita gambar lagi. Kemudian arsir. Lalu tahun 2007 ada 160 siswa. Arsir lagi. Tahun 2008 ada 250 siswa. Dan 2009 ada 230 siswa. Nah, ini adalah diagram batang dari data ini. Yang keempat adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang menggunakan daerah lingkaran untuk menggambarkan atau membandingkan besar ukuran data. Bagian-bagian dari keseluruhan data dapat dinyatakan dalam bentuk persen atau derajat. Contoh soal pada materi diagram lingkaran adalah pada suatu toko diketahui total barang dagangan yang dijual oleh pedagang adalah 300. Rinciannya adalah baju remaja 120, baju dewasa 114, dan baju anak-anak ada 66. Buatlah diagram lingkaran dari data tersebut dalam bentuk persen. Nah, kita diminta untuk membuat diagram lingkaran. Yang pertama kita adalah nyatakan ini dalam bentuk persen. Persen adalah maksimal kan ada 100% ya. Jadi kita hitung dulu baju remaja. Sama dengan
120 per total barang adalah 300 dikali 100% sama dengan ini habis. Jadi 120 dibagi 3 adalah 40%. Kemudian baju dewasa adalah 114 per 300 dikali 100% sama dengan 114 dibagi 3 adalah 38%. Kemudian baju anak-anak sama dengan 66 per 300 dikali 100% sama dengan 66 dibagi 3 adalah 22%. Setelah kita mendapatkan data dalam bentuk persen, kita buat lingkaran. Lalu kita masukkan data ini ke dalam lingkaran ini. Ini baju remaja. %40. Salah. Ini adalah baju dewasa 38%, baju anak-anak 22%. Dan ini adalah hasil diagram lingkaran dari data ini. Yang terakhir adalah diagram garis. Diagram garis adalah suatu diagram yang digambarkan berdasarkan satu waktu. Biasanya waktu yang digunakan dalam bulan atau tahun. Salah satu kegunaan diagram garis adalah untuk melihat gambaran tentang perubahan peristiwa dalam satu periode atau jangka waktu tertentu. Misalnya, jumlah siswa yang lulus setiap tahun, perkembangan berat badan bayi tiap bulan, jumlah pengunjung di suatu pameran tiap hari, dan sebagainya. Contoh soal dari materi diagram garis adalah tabel berikut merupakan hasil produksi kilang minyak suatu perusahaan minyak dari tahun 2000 sampai dengan 2004 dengan rincian 2025 ton, 2001 35 ton, 2002 40 ton, 2003 30 ton, dan 2004 ada 45 ton. Buatlah diagram garis dari data tersebut. Nah, kita akan membuat diagram garis. Langkah yang pertama adalah membuat sumbu tegak dan sumbu mendatar. Sumbu mendatar ini menunjukkan tahun 2000, 2001, 2002, 2003, dan 2004. Kemudian, sumbu tegak menunjukkan jumlah hasil produksi.
Nah, setelah itu kita buat diagram garis. Kita titik dulu, ditandai dengan titik. 2000 ada 25 di sini. Kemudian 2001 ada 35. Kemudian 2002 ada 40. Dua ribu tiga ada 30. Dan 2004 ada 45. Nah, sudah kita tandai dengan titik, kemudian kita hubungkan tiap tahun dengan garis. Nah, 2000 ke 2001, 2001 ke 2002, 2002 ke 2003, dan 2003 ke 2004. Nah, sudah selesai, jadi inilah diagram garis dari data ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.